Fakta mengejutkan terungkap. Wasit Aidil Azmi yang pimpin laga Persib versus Bali United ternyata terbukti bersalah dan pernah dihukum PSSI. Laga akan diulangkah? Ini penjelasannya. Keputusan luar biasa Bojan Hodak sangat berani lakukan hal ini ke Persib usai libur. Sebagai juru taktik Persib, Bojan Hodak mengaku tak peduli sejauh mana Borneo FC akan melaju di puncak klasemen. Bobotoh pasti bangga Persib. Ternyata cetak rekor fantastis di Liga 1. Apakah itu? Nick Kuipers sampaikan kabar bahagia yang bisa mengejutkan semua bobotoh. Eropa menyambutnya. Persib Bandung U17 resmi juara. Begini pernyataan sangat jujur Teddy Cahyono. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Fakta mengejutkan terungkap. Wasit Aidil Azmi yang pimpin laga Persib versus Bali United ternyata terbukti bersalah dan pernah dihukum PSSI. Laga akan diulangkah? Ini penjelasannya. Diam-diam PSSI menjatuhi hukuman kepada wasit-wasit bermasalah yang memimpin pertandingan BRI Liga 1 dan Liga 2 musim ini. Salah satunya adalah Aidil Azmi. Aidil Azmi dilaporkan diistirahatkan oleh PSSI selama 4 pekan. Sang wasit tidak bertugas mulai pekan ke-15 BRI Liga 1. Kami melakukan pembinaan kepada wasit-wasit yang melakukan kesalahan, kata anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga dalam keterangannya. Wasit-wasit yang kita lakukan pembinaan dengan durasi tidak bertugas dari 2 hingga enak pekan. Semoga hukuman ini menjadi motivasi dan evaluasi terhadap semua wasit agar lebih matang, cermat, dan memimpin sesuai law of the game, tambahnya. Tapi anehnya, kenapa wasit ini bisa bertugas lagi di pekan 23, padahal wasit ini terbukti salah pernah dihukum PSSI. Kalau gitu harusnya laga Bali United versus Persib Bandung dibatalkan dan laga diulang. Jadi tuntutan saya, kalian setuju nggak kalau laga Bali United versus Persib diulang lagi agar keadilan terjadi? Kalau setuju silahkan komentar di bawah beserta alasannya ya. Keputusan luar biasa Bojan Hodak sangat berani lakukan hal ini ke Persib usai libur. Sebagai juru taktik Persib, Bojan Hodak mengaku tak peduli sejauh mana Borneo FC akan melaju di puncak klasemen. Alih-alih memikirkan cara menjadi pemuncak klasemen Liga 1, pelatih asal Kroasia ini punya cara sendiri untuk keluar sebagai pemenang. Melihat perbedaan format kompetisi, Coach Bojan lebih berfokus agar tim asuhannya masuk fase Championship Series terlebih dahulu. Di mana Championship Series atau babak 4 besar ini akan digunakan untuk menentukan tim mana saja yang berhak diadu kembali untuk perebutan trofi Liga 1. Karena itu, Bojan Hodak hanya ingin timnya fokus untuk berada di jajaran 4 besar ketimbang menyaingi perolehan poin Borneo FC. Saya rasa untuk Borneo sudah jauh sekarang, meski masih mungkin untuk dikejar karena masih ada 11 pertandingan lagi jika ingin mengejar target di posisi teratas klasemen, kata Hodak. Tapi format kompetisi di musim ini berbeda, jadi kami cukup berada di 4 besar. Kepastian siapa juaranya baru ditentukan Mei nanti. Jadi itu alasan kami bahwa target pertama yang dikejar adalah menempati posisi 4 besar, tambahnya. Bojan juga menyebut setelah dirasa posisi 4 besar aman, ia baru akan melancarkan target keduanya. Lalu untuk target kedua baru kami memburu gelar juara setelah April nanti, tuturnya menerangkan. Sekarang kami harus mendapatkan poin sebanyak mungkin untuk mengamankan posisi 4 besar, tuntas Bojan Hodak. Bobotoh pasti bangga Persib. Ternyata cetak rekor fantastis di Liga 1. Apakah itu? Persib Bandung menduduki peringkat pertama dalam daftar 4 klub paling subur hingga pekan ke-23, Liga 1 2023-2024.
Persib Bandung hingga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 sudah mencatatkan 42 gol. Skuad asuhan Bojan Hodak ini mencatatkan 252 tembakan, terbaik ketiga. Sementara tembakan akurat mereka berada di angka 124, terbanyak di antara tim-tim lain. Dengan catatan ini, akurasi mereka berada di angka 49,21%. Semua catatan Persib ini menunjukkan bahwa lini serang mereka memang sangat mematikan. Tak hanya bagus secara kuantitas, serangan mereka secara kualitas juga sangat membahayakan pertahanan lawan. Nick Kuipers sampaikan kabar bahagia yang bisa mengejutkan semua bobotoh. Eropa menyambutnya. Bek Persib Bandung, Nick Kuipers memilih pulang ke negaranya Belanda dalam masa libur kompetisi dan Persib memberikan jatah libur selama 2 pekan. Nick Kuipers mengaku sudah sangat merindukan keluarga dan teman-temannya di kampung halamannya. Selain itu, ia juga ingin membawa pulang anak perempuannya untuk pertama kali selama Nick berkarir di Indonesia, membawanya pulang ke Belanda. Ya, bertemu dengan keluarga dan teman-teman. Jadi bagi saya, ini sangat spesial ketika kembali ke Belanda. Jadi saya tidak sabar untuk membawa anak perempuan saya ke rumah dan negara asalnya, kata Nick Kuipers. Persib Bandung U17 resmi juara, begini pernyataan sangat jujur Teddy Cahyono. Persib U17 jadi juara setelah di final Nusantara Open 2023 mengandaskan Bhayangkara FC dengan skor 1-0 dalam laga yang digelar di Cisaat Precision Agriculture Farm, Bekasi, Kamis 21 Desember 2023. Ini tahun kedua mengikuti Nusantara Open. Tahun lalu kita juara, dan tahun ini bisa mempertahankan takhta juara, kata Teddy. Kami sangat mengapresiasi penyelenggaraan turnamen usia muda, karena ini sangat penting untuk pembinaan usia muda agar anak-anak bisa punya ajang untuk berkompetisi hingga usia-usia berikutnya. Ini program yang sangat bagus dan kami sangat mendukung, ungkapnya. Sebelumnya Persib U17 melangkah ke final Nusantara Open 2023, setelah menaklukkan Persija Jakarta di babak semifinal dan kini selangkah lebih dekat untuk mempertahankan gelar. Persib juga sebelumnya menghadapi perlawanan hebat dari Garuda Yaksa Academy U17 di babak perempat final Nusantara Open 2023. Gawat darurat, pemain abroad belum bisa kasih kepastian kapan gabung ke Timnas Indonesia di Turki. Timnas Indonesia saat ini sudah berada di Turki untuk menggelar pemusatan latihan dalam kurung TC sebagai persiapan tampil di Piala Asia 2023. Saat ini skuad Timnas Indonesia di Turki masih belum lengkap. Total hanya 19 pemain yang berangkat dari Jakarta ke Turki. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan bahwa para pemain abroad akan langsung menyusul ke Turki. Meski begitu, para pemain tersebut belum bisa memberikan kepastian jadwal kapan akan bergabung ke Timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Amat, Sahaina Patinama, Justin Hubner, Sandy Walsh, Sadil Ramdhani, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Dari beberapa nama di atas, hanya Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam yang berangkat dari Indonesia. Kata Sumarji, sampai saat ini beberapa pemain abroad masih belum bisa kasih keputusan kapan bisanya gabung ke Timnas Indonesia. Waduh, gimana ini guys jika sampai tidak bisa datang? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Prediksi line up Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Super kejutan dari Sintayong, Jordi Amat geser Mark Klok. Laga melawan Iran akan sangat krusial untuk menentukan bagaimana penampakan starting XI Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Lantas, bagaimana formasi yang ideal Timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Sintayong berpotensi membuat kejutan dengan menempatkan Jordi Amat sebagai gelandang jangkar. Saat ini Timnas Indonesia sejatinya memiliki sejumlah gelandang jangkar macam Mark Klok dan Ivar Jenner. Dalam kondisi normal, Mark Klok dan Ivar Jenner yang bakal diduetkan Sintayong sebagai gelandang jangkar dalam pola 3-4-1-2.
Namun berhubung ini ajang sekelas Piala Asia 2023, Shin Tae-yong takkan main-main dalam memilih pemain, khususnya yang mengisi lini sentral. Jordi Amat yang dikenal memiliki intercept tinggi dapat diperankan di posisi ini. Kapten Johor Darul Ta'zim ini dapat membentuk dua tangguh bersama gelandang Jong Utrecht, Ivar Jenner. Bagaimana dengan Marcelino Ferdinand? Gelandang milik KMS Kadeinze ini dapat digeser agak ke depan yakni sebagai playmaker. Menarik menanti jika kolaborasi ini benar disajikan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Seru nih formasinya, gimana menurut kalian guys? Cocokkah dengan hati kalian? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys.